Tegak, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Nah, karena ini adalah selfie, jadi saya bikin pakai tangan kanan. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Hadap serong kiri, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Hadap kanan, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Hadap serong kiri, gerak. Sekarang saya ulangi lagi untuk mengulangi yang, karena selfie ini saya bikin tangan kiri. Apa hasilnya nanti? Kepada Inspektur Upacara. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Saudara-saudara, saya makin memiliki rasa santai karena di dalam view halaman markas pelayanan Otorita Tampolore ini, view yang paling bagus menurut saya, semua bagus. Mantap. Terutama pohon ini. Pohon ini kalau malam menjadi tempat tidurnya ayam. The family of chicken. Jadi itu nanti itu jalan mereka naik ke atas. Induknya selalu menjaga anak-anak ayam. Saya tidak tahu apakah karena ada sesuatu, tapi mereka selalu di atas. Kandangnya malah tidak ada. Karena ayam ini punya Pak Mohtar, kandangnya nggak ada. Jadi mereka ada di pohon ini, di pohon itu. Dan coba lihat di kejauhan sana, gereja itu begitu megah. Terang, karena matahari sedemikian rupa masih ditutupi oleh gunung dan langsung ke situ menerangi. Jadi indah betul kan? Dia bagaikan di gunung. Saya berharap yang 4.000 meter persegi saya bikin namanya itu Jalan Kampus Digital Pancasila nomor 1 di dekat gereja, itu akan dibangun. Menurut saya bangunannya saya rasa seperti ini saja. Jadi ada yang kedua. Karena itu 4.000 meter itu bisa luar biasa. Karena tentu rumahnya nanti di atas tiang-tiang yang kokoh. Karena tidak mungkin menguruk. Jadi rumahnya nanti di atas tiang-tiang yang kokoh. Jadi di bawah biarlah kolam. Tapi tiang-tiang yang kokoh ini harus menjadi kekuatan. Saya berharap langsung ada kamar-kamar yang memadai. Kamar-kamar sudah ada tipenya, contohnya. Jadi kamar yang, ya saya rasa ada 2 yang pakai, yang bisnis kelas, bisa juga bisnis kelas. Ada ekonomi 2, ada middle 2, jadi 6 langsung. Itu dikaitkan dengan ukurannya 2 orang atau ya saya kira sudah ada tipe-tipenya itu. Sebab saya sudah banyak melihat seperti ini penginapan ini. Ini memang pemikiran 15 tahun yang lalu. Tapi sekarang 2021 kita bisa menyiapkan sedemikian rupa. Saya sudah hubungi Pak Bambang Edi. Beliau memang boleh dibilang manajemen yang baik. Dia sudah koordinasi dengan Pak Daniel Yuda Prakasa. Jadi saya sudah kirim sertifikatnya dan akan dibicarakan bagaimana yang sebaiknya. Saya pikir pakai itu saja, pakai rumah Risha itu. Sudah masih siap di Palu. Jadi tidak perlu repot-repot. Bahkan cepat nanti setelah tiangnya kuat terpancang,
Jadi berarti nanti rumah di atas seperti rumah di atas pantai saya rasa. Cuma bedanya ini tidak ada ombak. Jadi bisa disiapkan katakanlah sebulan pertama tiang-tiang yang kokoh tempat berdirinya rumah ini. Karena rumah itu nanti haruslah lebih tinggi dari jalan. Seperti ini pemikiran luar biasa dari Pak Amos Ratna Mandolo. Ini saya lihat, ya, dia sudah bikin 1,5 meter di atas jalan raya. Sehingga ada 1, 2, 3, 4, ada 5 trap. Ada 5 trap, 1, 2, 3, 4, 5 kali 20, ya. 1 meter, ya, betul. 1,5 meter di atas permukaan jalan dia sudah bikin. Hebat. Ini juga begitu. Artinya, dan saya melihat malah kantor polisi 2 meter dari atas permukaan jalan. Kantor polisi. Nah, saudara-saudara, untuk komplek kampus digital Pancasila yang sertifikat hak miliknya atas nama saya dan 4.000 meter itu sudah saya kirim kepada Pak Bambang Edi. Itu yang pasti adalah letak, karena di lembah, maka presisi daripada tiang-tiang penyangga bangunan itu yang terutama. Lalu nanti lantai pertama adalah 2 meter di atas permukaan jalan. 2 meter di atas permukaan jalan. Meniru kantor pos polisi Lorepeori. Kalau Pak Amos Ratna Mandolo ini hanya 1,5 meter. Untuk itu nanti kita akan jalan-jalan ke sana. Supaya ada contoh yang jelas tentang bangunan yang nama jalannya juga saya sudah tulis, Kampus Digital Pancasila nomor 1. Baik saudara-saudara, saya bahagia betul dengan laporan-laporan saya. Sudah ada 584 video di dalam channel saya. Channel saya PS Daniel Togar Maringan Sinaga. Saya telah mendapat anugerah dari YouTube Internasional bahwa YouTube berkomitmen untuk tidak memberikan ke dalam channel saya iklan. Dan itu disetujui. Sehingga 30 menit, jarang saya lihat lebih dari 30 menit. Jadi kalau mereka yang tidak dimasuki iklan, rupanya memang sudah di-set hanya maksimal 33 menit. Jadi saya syukuri saja. Ini adalah suatu anugerah Tuhan sehingga di dalam channel saya tidak dipotong atau tidak diselingi oleh iklan. Dan berita yang lebih mendebarkan lagi saya sampaikan bahwa tanggal 25 Juli saya telah mengikuti kompetisi bagaimana membuat sebagai sutradara film-film yang memang bisa menampilkan perubahan-perubahan perbaikan di dunia. Jadi saya sudah mengikuti itu. Insya Allah puji Tuhan akan menang dan segera akan diumumkan oleh pihak YouTube panitianya. Waktu itu seharian penuh ada sampai 5 video, 5 kali 30 menit saya rasa, yang sungguh sesuai dengan tuntunan. Seperti yang kita adakan sekarang ini memiliki presisi, memiliki teknik seni dan entertain, menyampaikan dengan sangat sederhana, jelas, komunikatif. Dan tidak ada suatu pemikiran bahwa hal-hal yang buruk di sini. Sama seperti apa yang kami kerjakan sekarang, bahwa ada satu orang yang mencabuti pagar yang kami buat 2 hari lalu. Orang itu mungkin
stres atau berpemikiran apa, dan dia mendapat petunjuk dari seseorang janji, dan dia kita ampuni. Pasti kita ampuni. Tapi dalam rangka kehadiran Kapolda ke sini tanggal 16 hari Selasa, maka dia perlu diperiksa, ditanyakan. Dan dari pihak kami pun perlu memperjelas. Kami sebagai pemilik ada surat dari lurah, dari desa, ada surat dari camat. Sehingga itu merupakan BAP untuk benar-benar pihak kepolisian yang sekarang menuju presisi, berkeadilan, responsif, menanggapi secara prima, itu harus dilakukan. Jadi saya akan berdoa untuk orang itu, supaya orang itu benar-benar yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus makin selamat juga. Mari kita berdoa. Dalam 11 menit ini dan seterusnya kita akan sampaikan pujian sembah syukur. Pujian sembah syukur kepadamu Bapa, karena kami mengetahui sekarang ada satu orang yang melakukan perusakan terhadap pohon-pohon yang telah kami tanam sepanjang jalan menuju peternakan. Itu kami sudah lakukan 2 hari lalu, 3 hari lalu. Dan sungguh, aku mengangkat tangan atas otoritas yang maha tinggi. Bapa Yahweh, ampuni orang itu. Jadikan dia menjadi pribadi-pribadi yang berubah setelah ini. Dia tidak mau lagi melakukan hal-hal yang tidak beretika seperti ini. Dia tidak mau lagi melakukan hal-hal yang membuat dia menjadi pribadi yang seperti ini. Pribadi yang merusak. Pribadinya haruslah menjadi garam dan terang dunia. Pribadinya haruslah menjadi seperti dalam firman, kamulah kawan sekerjaku, kata Tuhan Yesus. Karena itu siapapun orang itu, jamah dia Tuhan, berikan dia mempunyai kesadaran, dan dia mau mengembalikan. Kalau yang sudah patah tidak bisa disambung lagi, tapi yang sudah dicabuti, ditancapkan kembali. Kami memohon kepadamu Tuhan, supaya orang itu benar-benar mengembalikannya sebelum kami melihatnya besok. Haleluya, amin. This is my reporting this afternoon because I have contact to Mr. Faith Hasibuan, grandpa of Faith Hasibuan, grandpa. And he mentioned he is going to photo the both letters of his land. So we may to make resolution regarding one person make it not good in this land. So tomorrow morning on Saturday we are going to make it again better, to make it as a good one. And also Wira and team are going to Bapras, to Papras mean to make it clear. That's good. So Yahweh Elohim, bless our work, our job, bless Markas Pelayanan Otorita Tampolori, bless us. Bye-bye. Thank you. 10 tangan ke depan, 11 menunduk hormat. Shalom.